Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Rita. Apa kabar Bu Rita? Alhamdulillah baik Bu, tapi, saya, rada sedikit lemes nih Bu. Oh, kenapa Ibu? Tapi Eee kelihatan sih ya Bu ya, dari wajahnya Bu Rita kayaknya lagi ada masalah. Benar begitu Bu? iya Bu, benar, permasalahan Mhm. memang, saya ingin sedikit sharing nih Bu dengan Ibu, semoga Ibu bisa meluangkan sedikit waktunya untuk saya. Bisa Ibu, kebetulan saya lagi santai nih sekarang nih. Jadi kalau Ibu mau ngobrol, ayo silakan mau ngobrol apa nih? Iya Bu, ini, saya punya permasalahan di kelas dengan anak didik saya. Ada satu anak didik saya yang memang jahil sekali ya Bu, lalu dia juga aktif di dalam kelas, dia suka berlari-lari ketika pembelajaran berlangsung. Jadi, kondisi kelas itu tidak kondusif, Bu, karena berisik seperti itu, Bu. Mhm. Eee, Anak-anak juga yang dijahili oleh anak ini suka sering mengadu kepada saya, tentang kelakuan anak ini gitu, yang suka jahil, yang suka, ledek-ledekin temennya, seperti itu, Mhm. Bu. Eee, Oh. tap saya sih inginnya ya, Bu, anak didik saya nih, mempunyai kesadaran diri, akan hal tindakannya dia, baik yang positif maupun yang negatif gitu loh, Bu. Oh, seperti itu. Jadi, Bu Rita sekarang lagi ada masalah terkait dengan siswanya yang sering jahil di dalam kelas dan juga sering, mengganggu teman-temannya, seperti itu ya, Bu Rita, ya? Iya, Bu, benar. Mhm. Nah, sekarang, kalau saya boleh tahu, bisa nggak Bu Rita menceritakan detail permasalahannya itu seperti apa? Eee, Permasalahannya seperti ini, Bu, anak ini setiap kali Mhm. saya sedang belajar gitu di dalam kelas nih, anak ini, ada aja tingkah, lakunya yang iseng atau jahil sama temannya. Kadang dia Mmm. suka tarik-tarik kerudung temannya yang perempuan, kadang dia suka ledek-ledekan dengan temannya yang laki-laki, seperti itu, Mhm. Bu. Jadi, Mmm. suasana kelas itu ketika belajar tidak kondusif, berisik, kadang juga saya suka tidak fokus jadinya ketika saya menyampaikan materi dengan, Mhm. kelas yang tidak kondusif seperti itu, Bu. Oh, iya. Jadi, detail masalahnya seperti itu ya, Bu, ya. Iya. Kira-kira anak yang suka jahil ini, eee, ngejahilinnya anak anak yang cewek saja atau anak yang cowok saja atau dua-duanya, Ibu? Anak ini sih jahilnya ke semua temennya, Bu, baik yang laki-laki Mhm. maupun yang perempuan, dan itu Mmm. hampir dilakukan setiap hari. Setiap hari. Oh, seperti itu. Ini anaknya umur berapa, Ibu? Anak ini kurang lebih umurnya 8,5 tahun, Ibu. 8,5 tahun, berarti kelas 2 SD ya, Bu? Iya, Kelas enggak, 2 kelas SD. 1 tapi Oh, memang dia kelas umurnya 1. iya, umurnya agak tua. Oh. Oh, umurnya agak tua. Oh, mungkin Iya, karena apa, mungkin karena dia yang lebih tua, paling tua di kelasnya, jadi dia mungkin merasa, seperti menjadi jagoan kali ya, Bu, ya? mungkin bisa jadi. Saya sih pernah, eee, Mhm. berbicara anak-anak ini gitu, saya Mhm. tanya, "Kenapa sih suka jahil?" Lalu dia Mhm. jawabnya juga, "Saya kalau tidak jahil tidak enak, Bu, tangan saya nih maunya jahil melulu," dia bilang seperti itu, dengan langsung berlalu gitu, Bu. Ya kata Mhm. saya, iya sih tuh, tapi, saya sudah beritahu, masih aja belum ada perubahan, Bu. Seperti itu ya, Bu, ya. Oke, Ibu, dari permasalahan yang tadi, kira-kira apa hambatan yang menghalangi Ibu Rita dalam meraih tujuan? Hambatannya, anak-anak ini, eee, kurang disiplin ketika pembelajaran, lalu kurang bertanggung jawab juga dalam tugas-tugasnya, anak ini juga suka cari perhatian kepada gurunya ataupun kepada teman-temannya. Jadi juga, dengan sikap dia yang jahil kepada teman-temannya itu menjadi suatu kebiasaan yang negatif ya, Bu.
betul sekali, mhm. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, ya. Jadi, hambatan yang Ibu alami untuk meraih tujuan itu adalah yang mana anak-anak tersebut, kurang bertanggung jawab dan juga kurang disiplin, serta selalu mencari perhatian dan sifat isengnya yang, menjadi suatu kebiasaan yang negatif sehingga, bisa membuat kelas yang Ibu ajar itu menjadi kurang nyaman, seperti itu, Bu, ya? Iya. Oke. Kira-kira Bu, upaya apa yang sudah Ibu pernah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Upaya yang saya pernah lakukan, yaitu saya, mengajak ber berbicara anak ini, pertama sih saya melakukan pendekatan dulu agar ia nyaman kepada saya, lalu agar saya juga bisa mengajak bicara anak ini gitu. Lalu, Mmm, eee, saya juga akan memberikan, apa, keyakinan kelas gitu, mengingatkan keyakinan kelas yang sebelumnya saya pernah berikan pada awal ajaran. Ya, tapi seperti itu ya, Bu, ya, masih belum ada perubahan dari anak ini. mhm. Oh ya, seperti itu Ibu ya. Jadi Ibu sudah melakukan upaya-upaya untuk menangani masalah tersebut, namun sampai sekarang, belum ada hasil yang memuaskan seperti itu ya, Bu, ya? Iya iya, Bu. Oke, baik Bu Rita, Ibu jangan putus asa dulu, tetap semangat, saya yakin nanti ke depannya nanti mungkin, dengan strategi-strategi apa yang akan Ibu lakukan nanti, akan membuat siswa Ibu akan, berubah ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang saya pengen tanya nih Bu, kira-kira, solusi apa yang akan Ibu, terapkan untuk menangani masalah ini? Eee, yang ingin saya terapkan solusinya yaitu pertama mungkin saya akan menambah keyakinan kelas yang Mhm, sebelumnya saya sudah buat di awal pelajaran dengan menambahkan kata-kata positif seperti saling menghormati, terus tidak boleh saling membuli, atau juga lebih tertib dalam, pembelajaran ketika di kelas, seperti itu, Bu. baik, jadi solusi yang akan Ibu terapkan yaitu, dengan cara salah satunya adalah, membuat keyakinan kelas yang berisi kalimat-kalimat positif yang dapat menjadikan siswa tersebut, bisa lebih mematuhi, peraturan-peraturan yang ada di kelas maupun, keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Contohnya menjaga ketertiban ya, Bu, ya? Iya, benar, Bu. Baik Ibu. Selanjutnya nih, kalau saya boleh tahu, apa saja strategi yang akan Ibu lakukan? Strategi apa yang akan Ibu Rita lakukan? Yang pertama, saya akan, melakukan pendekatan kepada anak ini dengan berbicara, kepada anak ini melalui cara dengan, segitiga restitusi, Bu. Jadi saya juga bisa tahu, keinginan dia itu apa, kenapa dia melakukan, eee, kejahilan setiap hari, seperti itu. Lalu yang kedua, saya akan, berkolaborasi dengan wali murid, untuk sama-sama saling memberikan motivasi yang positif kepada anak ini, selama dia di rumah maupun di sekolah. Lalu juga, apa, saya akan memberitahukan kepada wali murid tentang tingkah laku dia yang dilakukan di sekolah selama ini dan kemajuan, kemajuan kemajuan untuk sikap-sikap dia selama ini, gitu. Mhm. Wah, mantap sekali nih, Bu, strategi Bu Rita yang akan Ibu terapkan nih. Nah, sekarang Ibu, dari strategi yang tadi Ibu jelaskan, menurut Bu Rita seperti apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Menurut saya ukuran keberhasilan saya yaitu, anak ini sudah berkurang, sifat jahilnya, lalu lebih lagi disiplin, lebih lagi bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, lalu dia juga bisa mendapatkan, aktivitas yang positif di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Jadi,
ukuran keberhasilan rencana Ibu nanti, yaitu jika anak tersebut nanti sudah menunjukkan sikap bertanggung jawabnya, lalu lebih aktif lagi dalam pembelajaran dan juga lebih mengurangi keisengannya ya Bu, seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, benar. Oke, baik. Lalu komitmen yang Ibu Rita akan terapkan dalam rencana aksi ini seperti apa, Bu? Komitmen saya yaitu pertama, saya akan, mengajak anak ini untuk lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lalu juga saya akan, memberikan dia motivasi yang positif, kegiatan yang positif yang bisa dia lakukan di dalam kelas, seperti itu, Bu. Dan juga Mhm. saya bisa, berkomitmen dengan, wali murid untuk sama-sama saling, memberi motivasi atau dorongan kepada anak ini untuk lebih, baik lagi, seperti itu, Baik. Bu. Baik, jadi komitmen Bu Rita di sini membuat anak tersebut bisa menjadi, lebih disiplin lagi, lebih bisa bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan keyakinan kelas tentunya ya, Bu, ya. Iya, Lalu, Bu Nurita juga berkomitmen untuk selalu berkolaborasi dengan orang tua dalam, memotivasi murid-murid tersebut. Seperti itu ya, Bu, ya? iya benar, Bu. Oke, lalu, siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Yang dapat membantu saya ya, yang pertama itu rekan sejawat saya, guru mapel agama ataupun PJOK. Jadi kita bersama-sama untuk terus mengingatkan anak ini, memberikan motivasi kepada anak ini untuk, eee, lebih positif lagi aktivitasnya di dalam kelas, untuk bisa berkurang lagi sifat jahilnya. Jadi, sehingga anak ini bisa mempunyai kesadaran diri untuk mengurangi keisengannya dan lebih bertanggung jawab juga akan tugas-tugasnya. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali nih rencana Bu Rita nih. Kira-kira kapan rencana Bu Rita ini akan dilaksanakan? Akan dieksekusi Eee, kapan nih Bu Rita nih? saya mau, eksekusinya besok, Bu, karena kan sebelumnya juga memang saya sudah, eee, berkoordinasi dengan, eee, guru mapel agama karena besok juga kebetulan ada pelajaran agama, jadi saya sudah berkolaborasi dengan guru mapel untuk, lebih lagi memberikan perhatian yang lebih kepada anak ini, jadi, kita sama-sama gitu memberikan, motivasi atau dorongan, kepada anak ini atau juga bisa dengan memberikan kegiatan yang positif di dalam kelas. Baik, mantap sekali nih Bu Rita nih rencananya. Lalu, Bu Rita, kita kan sudah ngobrol banyak nih. Menurut Bu Rita, tindak lanjut apa yang dapat diperoleh dari percakapan kita tadi? Eee, Mungkin saya juga akan, menindaklanjuti aksi saya ini, tidak hanya sampai di sini, tapi secara, berulang-ulang ya, Bu, karena kebetulan kan, anak didik saya juga masih, kelas rendah, masih kelas satu, jadi saya harus melakukan terus, mengingatkan kepada anak ini, tentang keyakinan kelasnya yang telah disepakati, lalu juga bisa memberikan, kegiatan yang positif, mungkin dengan memberikan dia tugas sebagai keamanan kelas gitu. Jadi, dengan seperti itu mudah-mudahan bisa mengurangi sifat jahilnya dia dan anak ini juga bisa lebih bertanggung jawab, kepada tugasnya, bertanggung jawab kepada teman-temannya, gitu. Baik Bu Rita, saya tunggu ya kelanjutannya dari rencana aksi Bu Rita. Eee, Bisa mengetahui, solusi akan masalah yang saya hadapi, jadi saya bisa langsung menindaklanjuti, eee, solusi yang saya temukan ini kepada anak didik ini esok hari. Lalu saya juga senang bisa sharing dengan Ibu Santi. Terima kasih kepada Bu Santi yang sudah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan keresahan saya.
Terima kasih ya Bu Santi ya. Baik Ibu, baiklah Bu, saya tunggu ya kelanjutannya dari rencana aksi Ibu. Semoga apa yang akan Ibu terapkan nanti akan membawa hasil sehingga, siswa-siswi Ibu nanti akan termotivasi untuk belajar dan bisa bertanggung jawab dan dapat, mendisiplinkan diri mereka sendiri. Sekali lagi terima kasih Bu Rita sudah mau berbagi dengan saya. Baik Bu, terima kasih kembali. Nanti saya kasih tahu kembali kepada Bu Santi keberhasilan akan aksi saya ini. Semoga berhasil dan berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin, ya. Saya permisi dulu ya Bu Santi Iya, ya. baik Bu Rita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.